Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan seleksi karyawan. Pengertian seleksi karyawan. Seleksi adalah bagian dari proses rekrutmen yang berkaitan dengan penentuan calon atau kandidat mana yang harus diangkat ke pekerjaan. Armstrong dan Taylor 2014. Seleksi ini adalah proses pengumpulan informasi tentang pelamar untuk suatu posisi dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memilih pemohonan yang paling tepat. Di sini ada definisi pengembangan dan tujuannya. Jadi definisi itu adalah proses yang berorientasi ke masa depan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan konseptual dan pengambilan keputusan karyawan. Jadi tujuannya itu untuk membangun SDM yang lebih kuat, adaptif, dan produktif. Memastikan karyawan siap menghadapi tantangan di masa depan. Fungsi seleksi karyawan ada 4. Yang pertama, mendapatkan calon karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk perusahaan. Yang kedua, ada investasi tidak langsung perusahaan melalui pengeluaran biaya untuk memperkerjakan karyawan baru. Yang ketiga, ada terhindar dari dampak hukum memperkerjakan orang yang tidak kompeten sehingga berdampak tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga berdampak pada sistem masyarakat luas. Yang keempat, ada memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Selanjutnya, ada metode seleksi karyawan. Yang pertama, ada metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria atau standar ataupun spesifikasi jabatan, tetapi hanya berdasarkan kepada perkiraan pengalaman. Yang kedua, ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah seleksi dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Saya akan menjelaskan kendala-kendala dalam seleksi karyawan. Yang pertama ada tolak ukur. Tolak ukur dipergunakan untuk mengukur standar kualifikasi calon pelamar. Yang kedua ada penyeleksi. Kita mengalami kendala di sini karena kita membutuhkan penyeleksi yang jujur atas penilaian yang dia nilai. Dan yang ketiga ada calon pelamar, karena kita tidak pernah tahu jawaban yang dia berikan saat di wawancara itu jawaban yang jujur atau jawaban yang berbohong. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.